ada perumahannya. Di situ Rama mulai sedikit lega karena si pocong ini juga udah nggak ada. Nah, ketika mereka ngelewat jalan itu, disitulah Rama makin bingung. Rumahnya itu rumah jadul, rumah lama lah pokoknya, yang gelap semua, nggak ada penghuninya. Dan itu bukan satu rumah, jadi deretan rumah yang banyak, seperti kampung yang tidak dihuni lagi. Jadi, jalanan yang gelap itu benar-benar hanya ada lampu penerangan doang, dan itu juga jarang. Akhirnya tiba-tiba suaminya kepikiran ide, coba Google Maps-nya ganti aja, cari ke pasar. Karena kalau di pasar kan pasti rame orang. Dan ini juga aneh, lagi mudik kok sepi kayak begini, mereka itu sebenarnya ada di mana? Nah, ketika udah diganti ke pasar, ternyata ada pasar yang lokasinya deket. Jalanlah mereka ke pasar itu, dengan posisi rumah-rumah tua yang masih gelap, yang ada rumput ilalang tinggi, yang mereka nggak tahu mereka tuh ada di mana sebenarnya. Nah, mereka masuklah tuh lewat pasar, tapi jalanannya makin ngecil lagi gitu loh. Sampai akhirnya benar-benar udah di lokasi titik, itu pasarnya semak-semak, nggak ada orang sama sekali. Jadi lokasi pasar itu semak-semak. Nah, disitulah Rahma dan suaminya ngeliat, jadi kayak ada gumpalan asap yang sangat besar, tapi nggak ada sampah yang dibakar, dan itu juga nggak ada bau sampah. Dan yang paling bikin mereka merinding adalah nggak ada orang sama sekali. Langsung suaminya mutusin buat muter balik saat itu juga. Rama udah hopeless, dia harus kayak gimana, ditambah dia masih keinget sama sosok pocong yang pertama kali dia lihat dalam hidupnya itu. Ketemu pocong, kampung nggak berpenghuni, sekarang pasar yang ternyata semak-semak. Sebenarnya mereka itu ada di mana? Apakah mereka lagi ada di kampung pocong? Nah, kisahnya masih panjang, kalian bisa tonton di podcast RJ5. Jadi, hati-hati buat kalian yang lagi mudik.